Yesus dilahirkan dia sudah Tuhan atau tidak? Waktu Yesus dilahirkan dia sebagai anak manusia, Mbak. Bukan Tuhan. Sepenuhnya firman Allah Bapa. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kematian Yesus. Nah, sebentar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Abang mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Jadi ketika dia disalibkan, harusnya abang juga bilang ketuhanannya juga ikut disalib. Iya, betul. Berarti Tuhan mati? Tidak. Nah, kalau dia tidak diberi kuasa seperti itu, dia tidak mungkin saya mengambil keputusan. Otomatis keputusan ini sudah diputuskan bahwa proyek ini berarti diputuskan, berarti ada yang memutuskan. Masa dari situ analoginya nggak paham? Diampuni dengan kuampuni. Baik. Baik. Apalagi mau ngeles ya? Analogi bukan ngeles, kita kan memperjelas. Kalau analogi Mbak Nora tadi, kalau analogi Mbak Nora dengan presiden dan wakil presiden itu tidak sama dengan Allah Bapa dengan Yesus. Loh, sekarang saya tanya, Yesus ini apa? Penjelasan saya. Penjelasan yang terlalu panjang. Kenapa analoginya nggak sama? Sekarang saya tanya, wakil presiden ini diutus, dengar, wakil presiden ini diutus apa enggak, Pak? Wakil presiden ini diutus presiden apa enggak? Hanya sebagai wakil. Loh, sekarang saya tanya, Yesus waktu Yesus mengatakan Bapak, diam. Waktu Yesus mengatakan, loh, dia hanya sebagai wakil, tetapi diberi kuasa, benar? Tapi tidak semua kuasa ya. Nggak usah bilang tidak semua kuasa, kita tahu aja apa kuasanya. Sekarang saya tanya, saya dengar dulu. Sekarang saya tanya, waktu presiden, jangan tantrum. Bukan tantrum loh, kau panjang lebar tidak dapat poinnya, Bang. Dikasih analogi sama kau buntu otakmu. Saya Karena tanya, analogi Anda tidak sama. makanya diam dulu. Tidak apple. Ngocor terus muncungnya nih. Waktu wakil presiden mendapat ultimatum perintah, dia diberi kuasa apa tidak? Ya. Dia diberi kuasa tidak? Terbatas. Saya tidak tanya terbatasnya. Kalau saya tanya, kenapa Yesus waktu lapar dia tidak bisa menciptakan ponarai, malahan dikutuk? Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ dulu. Saya tanya, dia diberi kuasa apa tidak wakil presiden ini? Dia bukan diberi kuasa. Dia diberi kuasa. Mewakili presiden. Sudah, diberi kuasa. Jangan panjang, Pak Jenggot. Dia diberi kuasa. Apa tidak diberi kuasa? Hanya mewakili presiden. Sebentar. Dengar, Mbak Nora ya. Tidak ada sejarahnya wakil presiden diberi kuasa sama presiden, kecuali wakil presiden itu ya mewakili presiden. Mbak harus paham di situ. Dengar dulu, ketika dia diberi kuasa, apakah jabatan dia berarti sama dengan presiden? Tidak kan? Tidak. Nah, ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, apakah berarti dia dengan Bapa sama? Ketika dia mengajarkan pada murid-muridnya, saya tidak tanya mengajarkan. Saya bertanya. Dia sebagai anak manusia. Saya bertanya, ketika Bapa mengutus Yesus, apakah status gelar Bapa dengan Yesus itu sama? Ketika Mbak ya ketika saya bertanya, ketika Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapa, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan firman. Pertanyaan saya, apakah Yesus dengan Bapa ini gelarnya sama? Bisa sama di Yohanes 10:30. Bisa sama mah gigi kau. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika dia mengajar, dia mengambil modi sebagai anak manusia, Mbak. Sebagai anak manusia itu jadi sebagai Tuhannya di mana, Bang? Ya, ketika dia sebagai Tuhan, makanya tadi dia bisa. Dia sebagai Tuhan di mana? Kapan dia sebagai Tuhan? Kapan? Baik. Nggak, begini aja deh. Waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan atau belum? Nggak, waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria. Waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan atau belum? Waktu Yesus dilahirkan, dia sudah Tuhan apa belum? Oke, saya dapat. Ketika dia sudah Tuhan apa belum? Jawab aja, sudah atau belum? Kan harus dijelasin. Enggak. Lu lucu. Saya bertanya tentang dia sudah jadi Tuhan apa belum? Kok perlu dijelasin? Baik, sepenuhnya firman Allah Bapa. Dia sudah Tuhan atau belum? Saya tanya kok. Sepenuhnya firman Allah Bapa. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi juga sepenuhnya juga dari firman kok, banyak kali cerita. Saya bertanya, dia sudah jadi Tuhan atau belum?
Bukan dia sudah menjadi Tuhan atau belum? Sepenuhnya dia adalah firman Allah Bapa. Karena Dia Tuhan putra. atau tidak? Dia Tuhan apa tidak? Iya. Emang ketika dia menjadi Tuhan harus ada yang dilakukannya apa? Waktu Yesus dilahirkan dia sudah Tuhan atau tidak? Waktu Yesus dilahirkan dia sebagai anak manusia, Mbak. Bukan Tuhan. Sepenuhnya firman Allah Bapa. Saya tanya, bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Tuhan itu ya Yesus bisa. Bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang kuasa yang Saya hanya tidak tanya dilakukan perbuatan. oleh Tuhan, Ketika dia Yesus bisa dilahirkan, melakukannya. dia sudah Tuhan atau belum? Firman Allah Bapa masih jadi firman Allah Bapa. Belum Tuhan ya? Iya, firman Allah Bapa. Oke. Sekarang kapan dia jadi Tuhan? Ketika dia melakukan kuasa yang Bohong kamu. Baca Roma 14 nomor 9. Bohong kali ketika dia membuat mukjizat. Baca Roma 14 nomor 9. Jangan bohong sama saya. apa yang saya bohongi? Ya baca Roma 14 nomor 9. Kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia menjadi Tuhan? Ya udah baca aja Roma 14 nomor 9. Coba apa bunyinya, Mbak? Baca aja lah. Nanti kalau saya ngomong kau ngeles lagi. Baca aja. Baca aja Roma 14 nomor 9. Mbak aja yang begini. Mbak kan orangnya jujur. Ya jujur apa kau jujur ngeles? Enggak, Mbak itu orangnya jujur saya bilang. Saya membantu Mbak Bacalah. Roh Kudus. Iya. Roh Kudus, Roh Kipret. Tapi udah banyak loh pertanyaan. Sekarang saya belum ada pertanyaan satu pun dari tadi loh. Ya nanti bertanya setelah kau jelaskan. Bukan nanti bertanya, iya kamu takut ditanyain, itu Saya aja. tidak pernah, umat muslim tidak pernah takut ditanyai. Karena umat muslim tidak perlu mutar-mutar. Udah jawab, udah baca aja. Baca aja. Mbak ini kirain tadi makanya saya masuk ke Kopal ini ya. Kirain Mbak Nora nggak ada loh di sini. Tahu ada di sini sih Mbak, saya pernah nggak mau masuk. Karena susah. Bukan susah, saya itu ngejar poin. Saya bang, saya tuh kalau diskusi sama saya ngejar poin, biar dapat poinnya. Nggak panjang lebar, tinggi kali apa, enggak. Saya tidak perlu kayak begitu. Mbak ngajak. Udah baca, tersita waktu kita. Tidak Lanjut, enaknya Mas, kita. Roma 14 nomor 9. Apa isinya, Mas? Tolong Mas, bantu saya Mas. Daripada Jadi Mbak kau naik ke sini marah-marah. modal apa, Bang? Modal pikiranmu. Akibat pemikiran Paulus sehingga dia bersaksi dusta. Loh, saya Nah, ini baca aja aja, Bang Greg. untuk menghadapi Roma. dilema ini. Nggak Roma perlu 14 nomor 9. Sejak kapan Oke. Yesus jadi Tuhan? Sejak kematian Yesus. Nah, sebentar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhan. Bederkon. Bisa saya jelasin? Menjadi Tuhan. Dia mati dulu. Supaya menjadi Tuhan, dia harus mati dan hidup kembali. Betul. Supaya menjadi Tuhan. Bederkon. Karena ketika dia menjadi anak manusia, dia juga kan sepenuhnya manusia. Supaya menjadi Dan Tuhan. ketika dia habis meninggal di kayu salib, ya kemanusiaannya itu udah hilang, dia menjadi sepenuhnya Allah Bapa itu. Bibir kau. Gaya dulu kayamu. Ya, coba gantian. Kisah Ngeri, para Rasul ngeri. 2 nomor 36. Bacakan Oh, lagi. enggak. Bang Greg, Banyak, sebentar. Kapan Kisah para Yesus jadi Rasul? Tuhan? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Oke, kisah para rasul. Kisah para rasul nomor apa? Kis 2 nomor 36. 236. Oke. 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bederkon. Baiklah. Yesus dijadikan Tuhan pada waktu dia disalibkan, mati dan hidup kembali. Baru jadi Tuhan. Dan Ternyata dia Kristus. bukan Tuhan dari lahir, saudara-saudara. Kan tadi saya sudah menarasikan. Narasi apa, Lai? Itu adalah sepenuhnya Allah Bapa. Lai, Dia adalah narasi anak apa, manusia. Lai? Nah, itu. Makanya saya jadi sepakat Tuhan. ya, Mas. Mas Sebentar. Tos. Abang Saya mau mengatakan bikin pengakuan dari sini, bikin pengakuan. Abang mengatakan Yesus jadi Tuhan pada waktu dia membuat pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan apa? Yesus jadi Tuhan ketika dia harus disalibkan, mati dan hidup kembali. Baru jadi Tuhan.
Bukan Betul. seperti itu narasinya. Dia menjadi Tuhan sepenuhnya karena kemanusiaannya spiritual. Oke. Iya, Pada karena- waktu dia mati, dia manusia apa Tuhan? Oh, udah pertanyaan lagi, saya belum ada pertanyaan. Jederton. Dia manusia apa Tuhan? Harus adil dulu nggak mau. Bang, Gimana pertanyaannya? pada waktu Baiklah, kita saya jawab. poinnya, biar kita close. Satu lagi ya. Satu lagi Pada waktu dia pertanyaannya ya. mati, nanti kita close temanya. Pada waktu dia mati, yang mati ini manusia apa Tuhan? Waktu dia mati, kemanusiaannya mati. Loh, Tapi tapi Roh katanya Kudus sepenuhnya tetap udah jadi membimbing. Tuhan. Katanya Tapi sepenuhnya Roh Kudus- Tuhan. Sepenuhnya firman Tuhan. Gimana? Tapi Roh Kudus tetap membimbingnya. Karena emang itu rencananya. Bisa sekali emang. Setiap saya ketemu Pusing. ya, makanya saya katakan ya, setiap saya ketemu Pak Nora itu di koma-koma, sial saya bawa sial menjilat saya. kuda abang sendiri. Abang Tidak mengatakan menjilat. Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Jadi ketika dia disalibkan, harusnya abang juga bilang, ketuhanannya juga ikut disalib. Iya betul. Berarti Tuhan mati. Tidak. Apakah roh bisa mati? Gimana sih? Apakah roh, Mbak? Kita misalkan ya, misalkan gitu. Misalkan Anda ditembak, jasad Anda mati, tapi roh Anda tidak mati kan? Loh, sekarang saya tanya, Yesus gelarnya Tuhan apa enggak? Tuhan. Yesus gelarnya firman Allah Bapa. Dia Tuhan apa enggak? Ketika di dunia dia dikenal sebagai firman Allah Bapa. Dia Tuhan apa enggak? Dia bisa melakukan kuasa-kuasa Dia ilahi. Tuhan apa enggak? Susah Susah saya dijawab. menjawab. Kok memaksakan? Susah kau jawab, Bang. Karena kau takut Bukan. bahwa kau akan menerima kenyataan ternyata yang mati di kayu salib itu adalah Tuhanmu. Jederton. Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib namanya Yesus, betul? Putra Bapa. Yesus kan? Iya, putra Allah Bapa. Nah, Yesus ini gelarnya Tuhan atau tidak? Putra Bapa. Saya tanya gelarnya. Makanya ada Allah Saya Bapa. tanya Putra, gelarnya. dan Roh Gelarnya Kudus. dia Allah Tuhan Bapa, apa enggak? Putra, dan Roh Saya Kudus. tanya dia Nah, punya Yesus gelar ini Tuhan putra. apa enggak? Ya, saya tidak perlu itu. Saya tanya, gelarnya Tuhan apa enggak? Dia nggak dapat gelar Tuhan, dia punya. Oh, berarti kau tidak nyembah Yesus sebagai Tuhan ya? Tidak, dia mempunyai kuasa-kuasa ilahi. Saya tanya, kau sembah Yesus sebagai Tuhan apa enggak? Mbak tertawa apa ini? Gak ada yang lucu. Saya bertanya, kau menyembah Yesus sebagai Tuhan apa enggak? Saya menyembah Yesus sebagai firman Sebagai? Allah Bapa. Bukan Tuhan. Ya tuh, Mbak Yesus itu adalah Tuhan sendiri, dia hadis 10:30. Berarti yang mati di kayu salib itu, yang bernama Yesus, memiliki gelar Tuhan. Berarti Tuhan kamu mati. Betul. Apakah roh ketika seseorang mati, rohnya ikut mati? Saya tanya, apakah roh seseorang yang mati akan ikut mati? dengar. Nanti kau bertanya sama saya. Oke, dengar ya. Saya buat analogi contoh satu Pusing lagi. ya, pusing. Yang benar analogi. Pusing dia, pusing. Kau dengarkan saya. Dengarkan Ibu Gembala ngomong ya. Gembalaku, dengarkan. Ibu Gembala ngomong nih ya. Ibu Gembala kasih contoh satu. Ketika Pak Prabowo menyapu halaman rumah, halaman depan, yang akan disortir, yang akan dibicarakan oleh tetangganya, oleh rakyat apa? Masa Pak Presiden nyapu rumah? Bukan Pak Prabowo-nya. Kenapa dikatakan Pak Presiden? Karena dia memiliki gelar sebagai penguasa pemimpin di Indonesia. Jadi yang akan disinggung, yang akan dibicarakan oleh orang-orang setempat adalah gelarnya, jabatannya. Masa Betul. seorang presiden menyapu, bukan dibilang masa si Prabowo menyapu, tidak. Nah, ketika kau mengatakan Yesus memiliki gelar Tuhan, otomatis yang dibicarakan gelarnya. Masa Tuhan mati, bukan Yesusnya. Karena Yesus memiliki gelar. Betul. Seandainya Yesus kayak Musa, kayak Daud, pasti nggak akan disinggung dia nabinya. Karena apa? Wajar kalau nabi itu mati. Wajar kalau raja itu mati. Tapi kalau kau memberikan Yesus yang adalah manusia 100%, gelarnya Tuhan, otomatis gelarnya yang disinggung. Kok Tuhan bisa mati? Bukan Yesusnya. Yesusnya bisa mati. Tapi masalahnya, Yesus memiliki gelar Tuhan, sehingga gelarnya inilah yang dibicarakan. Paham kau? Oke, Yesus diberi gelar Tuhan, ya definisi Ngeles Tuhan lagi kan? Ngeles lagi kan? Ngeles. Enggak, kalau Mbak Nora, Jederton. analoginya, kenapa
presiden Aduh, Bang. Bapak sayang, menyapu Bang, halaman. Bang, Emang ada sebenarnya salahnya? simpel loh Bang. Bang, Enggak, sebenarnya emang simpel. apa- Cuman apa- otak kau nggak mau salahnya? kau buka. Sama seperti, sebentar dulu Bang. Sama seperti kau menjabat sebagai presiden. Ketika kau menggosok atau membersihkan WC umum, yang dibicarakan bukan kaunya Bang. Tapi Sekarang Bang presiden yang akan itu, dibicarakan. ya, Karena kau presiden seorang itu- presiden. Oke, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Kepada bibirmu. Saya bukan masalah bertanggung jawab. Gelarnya yang saya bicarakan Bang. Gelarnya. Kau ngeles terus kau. Bukan presiden juga. Kau ngeles kau. Bukan soal tanggung jawab. Dengar Rakyat Bang. kekuasaan Makanya, tertinggi. kau dengarkan. Ya. Makanya kenapa Tuhan tidak bisa disematkan kepada makhluk? Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Beda dengan presiden. Presiden itu bisa disematkan, raja bisa disematkan kepada makhluk. Karena apa? Karena gelar itu, orang itu bisa diganti-ganti Bang. Raja bisa berganti, presiden bisa berganti, tetapi Tuhan tidak bisa digantikan. Paham kau? Nggak paham? Bisa nggak Bang, saya jelaskan? Sekarang begini, Saya kau ngejelaskan pergi dulu ke banyak kamar susah. mandi, kau siram dulu kepalamu pakai air bensin, baru kau ambil api, kau bakar. Kira-kira bagaimana ceritanya? Bederkon. Alamak. Tidak, saya Banora menganalogikan dengan presiden. Sedangkan kekuasaan tertinggi itu juga bukan di tangan Bukan presiden, di tangan kekuasaan rakyat. tertinggi. Dengar. Jadi ketika analogi Mbak Nora tadi, kenapa emang apa salahnya kalau presiden membersihkan halaman atau presiden membersihkan kamar Bohong mandi? kali ya, Hah? bohong ya. Bukan Bukan masalah bohong. itunya, Bang. Yang dibicarakan itu bukan lagi oknumnya, Bang. Tetapi gelar dia itu yang sudah dibicarakan. Karena dia seorang pemimpin Mbak pernah negara. lihat nggak Jokowi itu bersihkan itu? Bibirmu, bersihkan bibirmu. Gak pernah lah, najis lagi orang kok makan bibir. Kenapa Jokowi masuk ke gorong-gorong? Pertanyaannya, dia kok presiden masuk ke gorong-gorong? Nah, bagaimana cara jawabnya itu? Itu bukan masalah. Loh, Bang, kau ini pakai otak. Kenapa lah. ketika Prabowo tadi yang membersihkan, kenapa banyak merasa seperti terhina? Aduh, ini tolol apa Waduh, bodoh sih? Waduh. Bongoknya minta ampun ya. Udahlah, 100% bodoh, udahlah. betul, 100% bodoh. Bunda, Bunda. Bunda, dari tadi. Bunda Bukan halu. Bang, kau dengarkan. Iya, saya Bukan ketemu Bang. masalahnya dia hina. Bukan masalahnya dia hina atau tidak dia membersihkan. Bukan masalah itu. Masalahnya yang akan dibicarakan oleh rakyat itu adalah gelarnya. Gelarnya, Bang. Ya ketika Jokowi membersihkan gorong-gorong itu emang kan dia Tidak masalah dia membersihkan. Dia cebok pun pantat kau tidak masalah, Bang. Tidak Jadi, masalah. iya, jadi- Masalahnya gelar dia ini sudah dibicarakan jadinya, Bang. Jadi apakah terhina seseorang melakukan kebaikan? Apakah terhina seseorang dengar melakukan dulu. kebaikan? Bukan suatu bodoh kali orang ini ya. Bukan soal terhina pekerjaannya, Bang. Gelarnya ini yang dibicarakan karena dia seorang presiden. Presiden itu Mbak juga bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi rakyat Bukan berarti yang- untuk membersihkan WC, Bang. Bongok kali jadi orang ini. Jangankan membersihkan Betul. WC. Udah ya. turun kau, botol. Kalau kalah kayak gitu Mbak Nora. Turun kau. Botol dengan minta ampun. Sudah aku bilang mau dia gosok pantat kau pun, cukur kumis kau nggak masalah, Bang. Masalahnya yang dibicarakan gelarnya. Pantas nggak seorang presiden seperti itu? Itu yang akan diomongkan oleh orang. Sementara dia ada bawahannya, sementara dia sanggup untuk membayar pembantu. Betul, Bongoknya betul. minta ampun. Kalau beginilah Bang ya, kalau kau makan baby, jangan ikut kotorannya. Ujungnya kayak gini lah kau, kotorannya pun nempel di otakmu, sehingga tidak berfungsi akalmu. Masih banyak yang lebih mulai. Potongnya itu masih lebih bertahankan. Lanjut. Oke. Masa Halo presiden Bang jadi Deddy. cleaning service sih? Halo Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke Bang Deddy, halo. Halo Bang Deddy. Oke, Bang Billy Lubis, halo. Halo Bang Billy Lubis, halo. Kalau nggak apa, Halo. turunkan aja deh. Oke, siap-siap. Oke. Itu sudah analogi paling gampang loh. Gampang sekali analoginya. Tapi kenapa otak mereka ini tidak menerima ya? Kok hilang? Oh ya ada. Naik lagi dia ya. Oh ini siapa nih? Sofian Sauri. Marah. Dia nggak ngerti analogi Bunda. Waktunya ibarat mesin turun mesin iya. Presiden, raja itu bisa diganti, tapi Tuhan tidak mungkin diganti. Oke
Oke, siapa ini? Tap layar Halo, layu. Adi. Ini ada 1,2 Udah, ini. udah mulai nge-lag ini, teman-teman, kencangkan. Udah mulai nge-lag. Halo, Adi Enggak, Mago. jangan apa moderator yang naikkan, jangan host. Iya. Moderator Oke, tolong lanjut, kerja dulu moderator. Yang dia permasalahkan, masa dia mau bersihkan gorong-gorong tidak boleh? Bukan tidak boleh. Pantas atau tidak itunya. Halo. Oke, halo. Ya, halo, selamat pagi, Bang. Sekarang gini Nora, kenapa gelar kau permasalahkan? Karena gelar itu tidak cocok untuk makhluk, Bang. Seorang presiden pun dia, kalau hatinya baik untuk menyapu halaman, kenapa? Kalau gitu kau suruh Permasalahkan? pergilah kau ke Istana Negara, bilang, Presiden, sapu dulu Istana Negara itu. Kau bodoh. Bisa nggak kau suruh Presiden? Bisa nggak? Ngapain aku Bisa nyuruh nggak? presiden? Ngapain aku nyuruh presiden? Kau suruh presiden, jangan presiden. Gubernur aja, kau tinggal di mana? Di provinsi apa kau? Suruh gubernur kau, jangan gubernur. Wali kota suruh kau kasih sapu lidi, kau suruh dia sapu di pasar atau di pinggir jalan. Cepat, suruh dulu. Ya, sekarang Tahu. kau pernah nggak nengok Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi itu gubernur. Ya dia menyapunya dia apa? Di jalan raya sana. Kenapa? Dengan gelar. Ya, loh, suruh dia Model nyapu Raja. terus, setiap hari. Setiap hari enggak, setiap hari enggak. Bukan masalah setiap harinya tadi kan yang kau permasalahkan kan gelar presiden itu nggak cocok kau bilang. Itu aja tadi. Oke, sekarang begini deh. Adi, ku tanya dulu sama kau. Ketika kau mau menghadap sama Pak Presiden, kau ketemu sama Pak Presiden, pantas nggak kau pakai celana pendek? Ya memang nggak pantas. Ya udah. Itu bukan masalah di situ. Masalahnya pantas atau tidaknya? Masalah gelar. Ini masalahnya pantas atau tidaknya. Dengarkan saya baik-baik. Kalian menyematkan gelar Tuhan itu kepada Yesus, yang dimana Yesus itu dilahirkan oleh manusia, yang dimana manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Pantas nggak manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak, Bang? Kalau soal agama kau bilang aku nggak paham. Saya bertanya, Jadi pantas nggak Tuhan yang menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak, Bangku? itu nggak tahu lah aku. Tadi yang permasalahkan gelar-gelar itu. Nah. Kita di sini membicarakan soal pantas dengan tidak pantas, Abangku. Makanya Ya udah, saya gini bilang, aja, ya. gini Sebentar aja, dulu, Nora. sebentar Abang, Gini sebentar aja, Abang, Nora. sebentar Gini Abang, aja, sebentar Nora. dulu. Abang Adi, sebentar Abang Di Adi. ajaran Sebentar dulu, Islam sebentar kan- dulu, sebentar dulu Abang Adi. Sebentar. Sebentar dulu Abang. Abang bisa nggak sebentar? Biar kita dapat poinnya. Kasihan saudara-saudara kita yang di bawah. Ya, Udahlah, terlepas dari udahlah, sebentar dulu. ngomong aja lah kau sendiri. Iya, nggak apa-apa. Terlepas dari, ya nggak apa-apa Bang. Terima kasih ya Bang ya. Terlepas dari kau mengatakan boleh atau tidak, boleh. Di sini kita tidak membicarakan tentang boleh atau tidaknya. Di sini kita membicarakan pantas atau tidaknya. Tadi saya kenapa analogikan ke presiden? Karena presiden ini pemimpin negara. Boleh nggak dia menyapu halaman? Boleh. Boleh nggak dia membersihkan gorong-gorong? Boleh. Boleh kok. Tapi pantas nggak? Tidak pantas. Betul. Karena dia seorang pemimpin. Sama seperti Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Pantas nggak? Nggak pantas. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, berarti dia memiliki sifat kemahaan. Maha melihat, maha mencipta, maha mendengar. Tiba-tiba dia jadi manusia. Yang dimana manusia itu terbatas. Gitu loh. Jadi yang mengekang sifat ketuhanan itu adalah kalian. Betul. Gitu loh. Masa dari situ aja tidak paham? Ayo, yang lain, naikkan yang lain dulu. John, kau jangan kerja mau makan. Aduh, ten. Mencari ilmu. Selamat siang. Mencari ilmu. Jadi berhala pula dia di atas. Turunkan ya. Presiden memangnya raja, kok nggak pantas nyapu-nyapu? Ya nggak pantas lah, botol. Kalau saya sempat jadi presiden habis semuanya. Kelar. Dia berdalih. Kan? Dia bilang ini, halo selamat pagi Bu Presiden katanya. Bu, saya tuh kemarin sebenarnya begini Bu. Diam. Yang sebenarnya aja. Jangan banyak cerita. Bagaimana poinnya? Gitu. Aduh Bu, Ibu, saya mundurkan diri Bu dari jadi menteri Bu. Pagi, Nora. Ya, pagi Jeff.
Ya, pagi semuanya. Jadi apa namanya, ini memang perdebatan karena Tuhan Yesus di surga, Allah kaki di jangan bukan di neraka, surga. Bukhari 440. Jadi apakah Allah tuh hellboy ya, Nora? jadi Yesus sudah di surga, Jeff. Iya, dia betul, Nora. Mau tanya Oh, apakah Allah berarti hellboy? begini, Jeff, sebentar, Jeff. Berarti pada waktu Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesunda duluan masuk surga, berarti Yesus sama wanita pesunda di surga. Nora, begini ya. Loh, nggak usah bingung, udah. Loh, Saya begini. kan nggak salah. Nora, Saya hanya bertanya. Nora, Allah Saya bertanya, neraka. Yesus kan mengatakan pemungut cukai dan wanita Allah pesunda duluan masuk surga. neraka. Berarti Yesus sama wanita Bukhari pesunda di surga duluan. 470. Loh, saya bertanya loh, kenapa nggak Apa- dijawab? Kenapa nggak dijawab? Saya bertanya. Kan tadi kau bilang, Yesus kami sudah di surga. Betul, saya akui, saya terima. Walaupun memang bukan di surga, saya terima. Lah, sekarang pertanyaan saya kan gini, Yesus kan mengatakan, pemungut cukai dan wanita pesundal akan mendalui kamu masuk kerajaan surga. Nah, berarti yang ada di surga duluan ini perempuan sundal dengan Yesus. Saya kan bertanya loh, Bang. Kok bertanya susah kali? Kok lari-lari? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah. Oke, halo Akrom Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Belum disampaikan, Bang? Luar biasa, Mbak Nora. Bunda Nora tetap suarakan kebenaran biar paham mereka Oke. itu. Mereka tanpa data asal longor aja. Pakai data lah, Oke. Mbak Nora itu jelas semuanya ya. Jangan asal ngedir aja. Oke, lanjut Bang. Terima kasih, Bang. Saya mau Oke, sehat suara selalu. di bawah. Makasih. Oke, Semangat, siap. Mbak Nora. Sama-sama. Suarakan terus. Amin. Alhamdulillah. 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 AM, selamat Keluar siang. Teos. Teos keluar. AM, selamat siang AM. AM, selamat siang. Wih, Bakso, kenapa jadi kok berhala. bakso? Bakso ini semalam apa lo? Marah-marah dia. Di roomnya Blender gara-gara gue putar lagu Noel Mokondo. Noel Mokondo. Kan aku nyanyi Noel. Oke, halo Bang Noel Yohanes. Mokondo. Gitu. Aduh. Aduh. Sebenarnya Bang Greg, tadi malam aku tuh sebenarnya tidak mau buka room lo. Males aku sebenarnya tadi malam. Banyak Cuma loh si yang Gondrong nonton suruh semalam. buka. Hah? Banyak loh semalam yang nonton itu. Iya, Gondrong suruh buka room. Ya, padahal sebenarnya mau bicara yang lain. Makanya terjadi diskusi ya. Yang naik badannya sispek semua lagi, Bun. Ya kan Gondrong? Gondrong, kau suruh aku buka room kan? Oke, halo kabar bulan suci. Kok marah-marah Halo kakak bilang? Bakso. Kenapa marah-marah? Orang seru kok semalam Bakso. Noel Mokondo. lagi Kak Nora. Sehat ya Bakso? Bakso Tapi jangan sehat? ditipu ayat ya. Oh iya. Berarti kamu tertipu selama ini dengan ayatmu? Bukan ayat yang tadi Kak. Kau jangan melintir lah. Tidak. Coba, sekarang kau merasa tertipu nggak dengan ayatmu? Bukan tertipu, kau yang nipu Nah, ayat aku bertanya, ini konteksnya beda. Kau tertipu nggak dengan ayatmu? Biar ku kasih tahu. Yang Ternyata, nipu ternyata orang ayatmu kata menipu kamu. memandang Saya sampai kasih tahu nanti ayatmu menipu kamu. 1.300-an. Itu yang kau tipu Loh, semua. saya nanti. Coba Kau kau tertipu tipu nanti dengan orang ayatmu. memandang. Coba, Berapa Bang Greg, memandang di sini? Markus 16, mulai dari 15 sampai 17. Oke, siap. Kalau nggak salah. Ini kok tertipu oleh ayatmu Bang Bakso. Bukan 15 ya? ayat yang nipu. 16. Ya, Markus 16 mulai dari 15. Coba dibaca sampai 17. Oke, siap. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Termasuk Siapa yang babi mungkin percaya, ya? Oke, termasuk babi. siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut.
firman Tuhan ini ya. Mereka akan megang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Oke, stop. betul, Sekarang mereka tidak akan Bakso. celaka. Ya, sekarang Bakso, kira-kira ayat ini menipu kau apa tidak? Nggak ada yang menipu di situ. Oke, silakan kau minum racun maut. Saya tunggu kau. Ayo. Silakan. Berarti kau nggak percaya, kau harus dihukum Bakso. Kalau kau nggak minum, kau harus dihukum. Kau tidak bisa buktikan, berarti kau tidak percaya kau akan dihukum. Ayo. Waktu Paulus digigit ular tetapi dia tidak mati. Itu Paulus. Itu dulu. Itu maksudnya itu tuh. Makanya Yesus berfirman, Ayo kau minum Bakso. kalau kamu itu mempunyai iman Ayo, sebiji Bakso. sesawi, kamu Ayo, akan minum, bisa minum. memindahkan pohon kelapa itu ke Bakso, laut. kau Dan minum tumbuh. Bakso. Itu maksudnya. Kau minum itu racun Bukan Bakso. begitu, makanya kakak Bakso itu kau harus minum. pakai watak, pakai otak. Makanya harus menyatai kasih yang Allahmu dengan minum, Bakso. segenap kau budimu. Bukan berarti di sana harfiah menyikapi Kau kata-kata minum itu. Bakso. Makanya kau jangan Minumlah. Kau minum. seperti kata di bahwa orang banyak dan orang biasa itu mendahului masuk surga. Itu harus Minum paham. Bakso. Jangan begitu. Minum Bakso. 1.200 mata memandang di sini, jangan kau bodoh-bodohi semua. Yang dibodoh-bodohi itu kau Bakso. Kau dibodoh-bodohi ayatmu, buktinya kau nggak berani minum. Betul, nggak berani berarti Anda harus dihukum. Kau koin apa koin yang bantah, jangan munafik. Iya, kau jangan munafik. Seperti yang kau bilang itu, ada oknum orang Islam dijerat pasal penghinaan dan penistaan. Kakak mengumpulkan dana, kan begini. Melimpah. Kalau diskusi itu harus edukatif, jangan menipu. Dia nggak berani minum Makanya racun kita maut. tidak harfiah untuk menganalisa ayat-ayat. Nggak berani dia, nggak berani. Nggak berani dia minum racun maut. Pos ini kan ploma-ploma ini. Mulai tadi, Itu koma ada ini di koma bawah. kosakata. Aku Tidak ada kasih faedahnya. paus kalau Bakso minum racun maut. Racun betul. maut itu kakak, bukan dalam arti racun sesungguhnya. Itu. Definisi racun maut itu, ketika orang di dalam pikirannya dan tindakannya tidak sesuai, itu racun maut. Dari mulut, hati, sama tindakan tidak sesuai seperti kata. Itu racun maut. Oh ya bunda, racun rohani. Ini bicara teologi ya, bukan bicara John, Racun rohani, ya. santai dulu John, ya. santai dulu John. Ini teologi bukan saintis ya, Kak Nora, biar kau pahami. Aduh. Makanya racun maut itu disebut dalam Injil Markus 16:18 yang berjanji bahwa orang percaya akan tidak celaka jika meminumnya. Sebagai tanda ilahi yang menyertai mereka saat melayani Tuhan, bukan sebagai ritual untuk mencobai Tuhan. Itu Kak Nora. 1.200 mata memandang Kak Nora. Kalau begitu akademismu sangat geblek. Udah itu tertulis seperti itu kok. Masih aja ngeles kau ini. Udah jelas-jelas gitu masih ditafsir-tafsir lagi. Ah, kau ini Bakso. Iya. Oke, Tukiman. Halo Tukiman. Halo Tukiman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Maksudnya warahmatullahi racun wabarakatuh. maut. Bukan Gimana seperti nanya? pikiran. Izin, Ya kenapa? izin nanya sama Bakso. Kan Waalaikumsalam. Yesus itu meninggal 3 hari. Kalau dibilang di situ racun sianida, baru kalian bisa menganalog itu. Itu racun maut sama loh. racun sianida beda. Udah nggak usah kejang-kejang, Halo, Ya ini Bakso. kan pelongo-pelongo, nggak tahu apa. Pelongo-pelongo. Nah, lu kita. Pelongo. Mas Bakso. Racun maut sama racun sianida disamakan. Udah orang udah tahu kau itu pembohong, udah selesai kok. Racun maut itu kan racun kematian, Bang. Beda Racun banget. yang mematikan gitu. Artinya kan gitu, Racun Bang. sianida sama racun Kenapa maut. Abang mau analogikan lagi ke Tuh. ini? Racun maut sama racun sianida beda dong. Cair dong. Jangan geblek. Makanya buka komal, jangan buka komal kosakata. Ih, Mas Bakso. Ih, Dia bilang racun maut beda dengan racun sianida. jadi artinya maut itu apa, Bunda? Bang Bakso, artinya maut itu apa, Bang? Kau diskusi teologi apa diskusi saintis? Mas Bakso. Gitu dong.
Justru sain racun maut itu racun kematian, racun yang mematikan itu loh bang. Saintis sama teologi itu harus kau pisahkan. Diskusi di mana kita saintis, ayo. Mas Bakso, Itu. Mas Bakso diam dulu. Coba saya nanya Tapi sama yang Mas Bakso. saintis, ketika ada orang melakukan perbuatan kriminal undang-undang PPA, minimal dibui 5 tahun penjara. Apaan sih? Menikahi Lomor, anak di bawah umur lomor. pasti minimal 5 tahun penjara. Itu yang saintis karena landas Oke. kriminalnya adalah KUHAP. Oke, membawa kabur anak orang dalam keadaan hamil itu gimana? Umur berapa itu? Oke, coba buka Lukas 2. Lukas 2. Bang Greg, Lukas 2 nomor 3 sampai 4. Buka. Lukas 2 nomor 3 sampai 4. Oke. Oke. Inilah firman Tuhan. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, Sekarang pertanyaannya, Yusuf membawa Maria, itu Maria istrinya apa tunangannya? ayo. Apa itu? Ada orang dibawa kabur lagi. Apa itu? Orang dibawa kabur lagi. Apa itu? Rohani, benda rohani. Apa itu, Kak? Apa itu, Kak Nora? Jadi itu kabur rohani, kabur rohani. Kabur rohani. Tanya kalian itu. Ternyata Makna teologis dengan Maria, makna bakso, saintis bakso. itu jelas. Maria dibawa oleh Apakah Yusuf. makna saintis itu Maria inkarnasi? dibawa oleh Inkarnasi Yusuf itu makna saintis dalam nggak? keadaan hamil. Ternyata belum Inkarnasi istrinya itu tetapi makna tunangannya. saintis dah. Hai, tunangannya. Harus paham kalian makna saintis dengan makna teologis. Inkarnasi itu Oh, berarti itu rohani. Ya. bukan biologis itu. Inkarnasi itu seseorang hamil tapi tidak lewat biologis. Ada inkarnasi Oh, kuasa tunangan roh rohani. kudus. Ya. Itu biar paham. Mereka Tapi berdua kalau sendiri PHP loh. yang Lewat menikahi hutan-hutan, anak di bawah lewat umur jalan-jalan 17 tahun sendiri ke loh. bawah, minimal 4 tahun. Jelas itu KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika mereka menikahi orang di bawah umur, pasti 5 tahun masuk bui, tanpa delik aduan, dijemput paksa itu. Itu biar paham kalian saintis dengan teologis. Apaan sih, nggak nyambung? Oh nggak nyambung, hostnya pelongo-pelongo ya nggak nyambung lah. Kayak tadi pronomini sama permina, baloga sama tari balago, kan begitu. Kok tari balago? Iya apa hubungannya pronomini sama balaga? Bukan promini bro, promini itu susu bayi. Iya pronomini apa hubungannya sama balago? Tadi kan bilang promini. Tadi kau disebutkan mana Allah Barakallahu fikum. kalau ada kau tentukan Allah berfirman kepada Muhammad, saya mualaf. Diberkati suamimu, diberkati ibumu, diberkati nenekmu, diberkati kakekmu, diberkati Barakallahu fikum. Tunjukkan sama saya di mana Allah berfirman secara langsung kepada Muhammad, jangan bawa pronomini sama baloga. Tidak ada korelasi. Ketika seseorang menikahi anak di bawah umur, di bawah 17 tahun, jelas akan dijemput paksa polisi dengan ancaman 5 tahun penjara minimal. Dan ketika kekerasan seksual itu terjadi, Enggak, Ulang lucu ya. suaranya. Enggak, bakso waktu kutanya kan. Bakso, emangnya Nabi Muhammad itu menikahnya di Indonesia apa di Arab? Ya di Arab. Terus kenapa kok kenakan pasal KUHP kepada Nabi Muhammad? Kan nggak nyambung. kita bicara saintis. Saintis itu jelas KUHP. Ada dasar-dasar ilmiahnya. Apaan sih? Diberkati Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masih KUHP, undang-undang perlindungan yang menikahi anak di bawah umur di bawah 17 tahun 5 tahun minimal masuk penjara. Apabila ada indikasi Capek gue. Bentar ya Kahana ya. Bentar dulu Kahana. Bentar ya Kahana ya. Sebentar. 20 tahun. Diberkati kok Kahana. Diskusi harus laki-laki nih. jangan muter-muter Hidup begitu. ini adalah kesempatan.
Turun dia. Nah, turun dia. Masa dia mau mengenakan pernikahan baginda Rasulullah dengan pasal KUHP? Longor. KUHP kasih uang habis perpuluhan. Nanti ada perpuluhan rohani. Macet tidak pendetanya langsung. Nemo, naik. Suka kali aku nengok si Nemo nih, bah. Pintar kali si Nemo nih kalau diskusi sama aku. Sampai Baik. apa? Pampersnya ganti, terberak dia di celana. Oke. Nemo. Yesus di mana Nemo? Nemo. Apa kau? Yesus di mana Nemo? Ya di sorga. Terus kata Yesus pemungut cukai dengan wanita pesundal duluan masuk surga, berarti Yesus sama perempuan Sunda di sana. Itu kan muncungmu yang bilang. Bodoh. Kau kan perempuan longor kau. Aku bertanya. Itulah longor itu. Loh. Kan ini ya. Nih ya. Oh, Nih. iya. Coba baca Matius 21:31. Bang Greg. Matius 21:31. Matius Nah, dengarkan 21:31. ya. Oke. Ya, dengarkan ya Nemo ya. Kau nggak baca firman Tuhanmu. Inilah firman Tuhan. Nah, Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. sekarang kalau Yesus di surga, berarti perempuan Sunda juga di surga. Mereka sama-sama ya. Gratis. Ngeri. Bukan aku yang bilang ya. Mama Bukan aku sayang, yang bilang loh. Mama sayangnya ngeri. Itu perumpamaan. Diberkati kau Yohana. Barakallahu fikum, Masya Allah. Diberkati. Inilah perempuan longor namanya. Perempuan Diberkati bapamu. Diberkati bapamu. jelas. Amin. Keponakanmu. Semuanya Yohana diberkat. Amin. Karena udah tertulis itu di Alkitab. Kalian gimana cara diberkati? Pernah kalian diberkati? Loh, jangan Kata kasih pun begitu. sama kalian gak ada. Perempuan sundal itu dengan Yesus sekarang ada di surga ya. Itu perumpamaan itu. Mana perumpamaan? Makanya sering kamu diskusi sama apologetik Kristen. Dari Adalah kesempatan. Tunggu dulu saya nyanyikan untuk anak. jangan Hidup congong-congong ini itu. harus digunakan. Jangan kau menyembah manusia, harus menyembah Tuhan. Konten saja nyembah manusia. Nah itu untuk anak. Udah. Iya, longornya ke longor. Ingat Bang Greg ya lagunya. Bodoh. Mandilah dulu kau, baru kau main bikin apa mutulat itu. Kau baru lab kau. Apa enggak? Dari tadi Bunda kita bawakan dalil selalu dibilang perumpamaan. Gimana itu Bang Nemo? Halo. Racun maut dibilang itu kiasan. Itu Racun rohani. Namun sama kalian enggak enak. Berarti gini, Tuhan jangan-jangan Tuhan mereka kiasan juga nggak? Oh iya, Tuhan rohani, betul. Iya. Karena aja Yesus juga jadi Tuhan, perumpamaan di situ, kata-kata perumpamaan saja baru dia jadi Tuhan di situ Bunda. Aku Halo. bukan Tuhan, perumpamaan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Hamba Hina. Sapa dulu sebentar. Hamba Hina, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, sebentar. Muslim atau Kristen? Saya Kristen sejati. Oh, Kristen sejati Bunda. Lanjut Oh, iya, Bunda, iya. gaskan ada dua nih. Hamba Hina. Mereka namanya Hina ya. Udah sering naik, Bunda. Yang bapak itu loh. Nemo, Dek. Bunda longor. Weh, longor. Saudara Nemo, jangan begitu. Itu bukan Nemo. Nanti kau kukutuk Nemo.
Gondrong ya. sudah memberi kuasa kepadaku untuk mengutuk kau. Mandilah kau dulu, mandilah kau dulu. Kutuklah Nemo. Jangan bangun tidur Antara kolek-kolek kau, mandilah kau dulu. melata. Jangan longoron kau, mandilah dulu kau. Ya, perempuan longornya kau. Kenapa kau Nemo? Itu diajak mata pisau kau apa? Lab. Siapa? Mata pisau Mata apa? sama Edis. Mata kuret. Iya, itu ya, itu yang si tontonan. Kalian nggak cocok di si tontonan kalian. Mata pisau. Mata pisau yang muncungnya kayak babi. Oh, babi. Udah jelas itu kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran giginya. Kalau benar kau masuk aku ke apanya? Dia diskusi sama si Faruk, ditanya si Faruk. Jadi menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Lari dia ke perkawinan kan? Kemana otaknya? Dodol kan? Kalian mengulang-ulang pembahasan. Mereka udah bahas yang jelas. Kalian mengulang-ulang. Alah, Kan nggak masuk suruh dia ke akal. sini. Suruh dia ke sini si Robert. Longor namanya itu. Suruh si Robert ke sini. Ya, kapan kau suruh dia? Kau lah masuk ke sana. Kau kan penonton. Najis. Masa saya mau masuk ke room najis? Dia pun najis nih om. Loh, terus ngapain kok ngomongin si najis di sini? Ya udahlah, aku pun najis, longor lah. Malas aku. Pengacara sepi job, ujungnya rental PS. Kenapa aku kalau ngomong sama Oten ini? Kenapa kayak gitu ya? Kenapa kayak gitu ya? Menurutmu Ternyata Nora, zakarmu tidak sebesar kuda. menurutmu Nora, Enggak Nora, Berarti dia enggak mau. Nomboru, pantaslah Nomboru itu tidak peduli sama kamu. siapa lah mau ngomong diskusi sama kalian kalau begini? Gini Abang Boru. Abang Boru tidak Satu peduli kalian Nomboru ngomong. itu. Karena Satu apa? aku di sini loh. Kok Ternyata gemetar kalian? Satu, aku zakarmu sendiri tidak loh. Kok sebesar gemetar kuda. kalian? Ya, kenapa Amang Boru nggak mau? Karena Boru itu di samping Amang Boru. Jangan ibu tahu beta robo, unang pegang udah namang guru palu. bobang. Aku si Anipar Loh, kok nggak pakai marga? Ini pakai marga, seharusnya kau yang malu. Bobang. Dari mana kalian mau gurumu? Amang Boru, nak songoniho Amang Boru. Kalau memang kau tidak mau, ya dikasih wanita perawat, setidaknya ladeninlah wanita pesundal. Karena nama kata itu yang listrik garut tamu dua kan? Enggak apa, enggak berkelas gitu. Gak berkelas. Enggak berkelas ya. Kalau Kenapa dulu lu Nora, aku marah-marah dulu sama udah siap kau nanya. Jangan-jangan yang mau minta lagi ini Nomboru itu loh, Sal. Enggak, udah siap kau nanya. Aku dulu bertanya ya. Oke, silakan. Bisa. Menurutmu Nora, buat kopi dulu ya. Oke, melanggar Sal. peraturan enggak? Oke, Sal. Aturan Kenapa Sal? perintah Tadi kau mau buat aturan kopi enggak? apa, Sal? Mau buat kopi ya, Sal? Nih, Sal? Nora, Kopi apa tuh? Nora. Oh, kira-kira pakai susu apa enggak, Sal? Pakai susu enggak? Pakai susu ya? Jangan-jangan kalian dua heran Kau aku. pakai roti apa enggak, Sal? Kau pakai roti enggak, Sal? Jangan-jangan kalian dua jumpa nanti. Mana Amang Boru? Amang Boru mau nanya apa, Amang Boru? Amang Boru nanya Enggak. apa? Aturan kalian itu melanggar peraturan di Indonesia enggak? Sal, kalau kau buat kopi pakai air panas kan? Itulah kan? Pakai air Jadi panas kan, kebobolan Sal? kalian berdua. Kenapa Amang Boru? Amang Boru mau nanya apa, Amang Boru? Enggak, kalau aturan di Jangan lupa, di Sal, gulanya, Sal. Gulanya, Sal. Dia kadang lupa pakai gula, Amang Boru. Nanti nggak manis. Silakan. takut ditanya kau ya. Enggak, aku kasih tahu si Sal ini kebiasaan Amang Boru. Kalau bikin Enggak. kopi lupa pakai gula. Di kalian kan bisa menikahi umur 6 tahun kan? Airnya tuh Sal, itu jangan air dari apa paret. Aqua galon itu pakai, jangan air keran. Dan kontaminasi tuh. Apa lanjut kalian? Ini kan Susah skill. kali dia Mang Boru. Kalau masak air itu suka kali dia ngambil air dari keran. Gak bagus. Air galon itu yang aku bilang. Mang Boru tadi mau nanya apa Mang Boru? Lagi Mang Boru kalau mau bertanya lama kali ya Mang Boru. Amang Boru kalau marah-marah jangan kayak gitu. Nanti Siapa yang marah? digondong Oh, tahu kita masih sama. marah-marah. Kalau ada nengok kau mereka besar Digondong balik kalau mak gini Kamu Amang Boru. besar Dia ada yang mau dia tanya loh Sal. Sal dia mau nanya. Sal diam dulu gak boleh kayak gitu. Oke, Silakan Mang Boru udah. mau bertanya. Di kalian kan bisa menikahi 6 tahun. Berapa umur 6 gelas kau tahun. buat kopimu Sal? Berapa gelas? Satu. Satu. Oh, satunya. Ya lanjut sama Mang Boru. Dia buat satu Kapan rupanya. kalian jumpa Sal sama Nora? Apa pertanyaannya Mang Boru? Kapan kalian jumpa orang kalian dua? Sal, kalau kau buat kopi itu jangan terlalu mendidih kali airnya, nggak baik itu. Aku Sal, ya. tidak bayang loh hukuman kalian di sana nanti. Apa Mang Boru nanya apa Mang Boru? Aku bilang tadi Kamu apa? nanya apa? Nggak dengar kau? Itu si Sal tuh lagi buat kopi. Enggak. Ah, Ada Mang Boru nanya dengar kau apa? tadi? Apa yang kau tanya?
Dengar. Oh, maksudku makan dulu tai itu, gitu loh. Oh. Apa pertanyaan Mang Boru? Memang diajarkan dia Kak Nora, kita cuma makan tai kayak ini, kayak firman Tuhan. Kayak firman Kenapa Mang Tuhan. Boru? Makan Abang Boru dulu bilang tai itu. apa? Sini, makan dulu tai itu. Sama lo. Oh. Kayak firman Bukan Tuhan begitu, aja. Sal. gitu. Nggak boleh kok gue ngomong gitu, Lu rasa Sal. dua tambah kurang, Amang nggak Boru ini tahu, ngasih Nora. tahu kalau dia tiap hari dikasih makan tai sama Amang Boru. Dua tambah kurang berapa? Hah? Apa Amang Boru? Dua tambah kurang berapa? Apa Amang Boru? Dua tambah kurang berapa? Dua tambah kurang Apa Amang Boru? Udah panas, Sal. Udah panas. Udah lagi Dua bentar tambah aja, kurang cuma berapa? 2 menit. Nah, itu kalau kan masa aturannya dikayu. mendidih begitu, coba kau siram ke mukanya Amang Boru ini. Yesus tadi masa air tuh tengok dikayu. apa, Nora? Apa? Karena aku mengikuti cara pikirmu aja. Apa kenapa Amang Boru? Banyak buat Jamban tambah. kami Kenapa, penuh, Mang bisa Boru? kau sedot dulu dengan mulutmu. Apa Amang Boru? Jamban kami penuh, bisa kau sedot dengan mulutmu dulu. Pekerjaan si tukang kayu itu, pekerjaan si tukang kayu. Gak boleh gitu, Sal. Amang Boru, aku taunya. Memang Amang Boru ini sering curhat kalau dia selalu dikasih makan kotoran sama bini. Iya, itu kan ada tulis. Ditanya yang berkelas. Iya, nggak boleh kayak gitu, Amang Boru. Ya. Amang Boru harus terima gitu loh. Ya, Amang Boru ya. Semua dari kena kecil juga yang mana kayak sayangnya. Apa Amang Boru? Kau sayang sama tai. Kebiro, aku lagi jangan mau saya cilap dulu kebiro. Loh, kok emosi Amang Boru? Kok emosi? Bukan ini siapa? Kok emosi? Habis minum tuh emosi. Enggak, gak boleh kayak gitu, Sal. Habis minum tuh emosi. Kalian kalian dua pula. Gak boleh kayak gitu. Jumpa kalian. Kenapa? Amang Boru? Kenapa? Bercanda, bercanda Amang Boru. Bercanda. Amang Boru, Langsung Amang Boru ini marah-marah. ada pertanyaan dari netizen. Amang Boru sudah pernah makan dedak ya? Udah dah. Hah? Iya kan? Amang Boru udah pernah makan dedak kan Amang Boru? Udah. Kalian bisa makan tadi? Ya kan? Bisa Wah, makan gini loh. Karena Amang Boru ini ya, Kamu diam dulu, Amang Boru kau. ini kan, Amang Boru ini. Kalian yang di bawah dengar ya. Amang Boru ini kan sering diet. Amang Boru ini muncung dia diet. tahu. Muncung itu, muncung. Amang Boru Katanya ini nggak kan diet. marah-marah. Jadi waktu dia kasih makan babi, ikut jadi bersama dengan babi makan bersama. Malu aku, malu. Sebentar, Sal. Oh, sebentar. Ah. Amang Boru ini waktu kasih makan babi, duduk dia bersama-sama dengan babi di kandang, makan bersama-sama. Boleh. Enggak tahu kau pengacara itu bukan semua. Pakai otak Apa? kalian. Apa? Pengacara itu tahu. Makan babi loh. Pengacara Siapa itu yang pengangguran tahu banyak makan acara ya? babi, loh? Itu si Sal. Kalian. Si Sal ini Hah? pengacara. Pengacara apa ini? Bukan liatnya. Pengacara. Bukan ini. Pisang keseribunya pengacara. Bukan. Lain pengacara. Bentar. Biar kucing dulu Amang Boru ini. Amang Boru biar kucing dulu Amang Boru. Biar kucing dulu Amang Boru. Lagi Sal, lagi. Lagi. Nora. Apa Amang Boru? Waktu makan tai kau dulu kau bagi-bagi kawan. Itu jangan kau curhat di sini. Memang taunya aku sering Siapa dikasih yang curhat? itu. Aku nanya, itu curhat. Ya, Amang Boru, aku lagi minum kopi Amang Boru. Makan kayak gitu. Weh, kau jangan lupa roti jelai yang dibakar di atas kotoran Amang Boru. Ini besok Kak Nora emosian. Kenapa kayak gini kami? Roti jelai, kau makan dedak. Kenapa kami kayak gini? Karena lawannya kayak kau. Kau tanya kau muncul kau enggak ada yang jawab. Apa? Silakan bertanya. Udah. Silakan bertanya. Biarkan dulu itu si Nora itu. Suruh Iya, dia makan silakan tai. bertanya. Kita ngomong. Silakan bertanya. Kau suruh host diam, bujangmu. Bentar Kak Nora, nanti kita gitu loh. Silakan bertanya. Gini-gini aja. Kak Nora, baru besok live jam berapa Kak Nora? Menurut aturan Nggak kalian. tahu aku. Nggak tahu. Memang begini Aturan loh. kalian kan? Memang ada Jam berapa sedikit besok apa. live? Memang udah aku bilang sama itu Faruk. Cuman. Udah mau bertanya apa dia? Tos dia dulu muncungmu itu. Udah bertanya lah. Belum kalian kan dalam aturan kalian bisa menikahi umur 6 tahun. Terus bagaimana? Apa itu Faruk katanya jam berapa dia live? Kira-kira. Aku mau cium dia kok.
Inilah kemudian senjata ya. Tapi itulah ya. Kalau itu Faruk, kalau aku bilang live itu dia PK aja dulu, jangan dulu naikkan hotel. PK aja dulu. Oten kimak babilai. Sayang dia kalau langsung ini. Kalau si Faruk itu langsung buka ada nggak kamar. dalam ajaran kalian Nah, melarang? itu kan Memang kayak gitulah. Makanya heran kalau si Oki ngomong kayak gitu kan, Bang Faruk ketawanya kayak kali itu. Si Faruk ada nggak dalam Makanya larangan hasil kalian tadi. menikahi mama kalian? Bodat. Makanya mereka tuh nggak gini Kak ya. Mereka tuh kalau dibilang menikahi ke adik kandung sendiri, menikahi mama sendiri, mereka bilang, "Oh, nggak boleh dong, nih pakai akal dong." Nah, giliran Tuhan kau Bang, metong. Iya, akunnya hilang. Ngeri memang. Kalau kutunjukkan Nggak tahu ada aku. ayatnya kayak gitu, kau Nggak lompat tahu dari lah, mana aku kau? bingung. Dari jurang. Bingung aku. Kalau ada ayatnya lompat dari jurang kau. Nggak tahu lah aku. Nggak tahu Kalau lah ada aku. ayatnya Minum lompat kopi dari lah. jurang kau. Minum kopi, Melarang. Blok, minum kopi. Itulah Bobang, mau ku kok bilang warna kan nggak hitam mampu kau. kopimu? Kenapa nggak darah Tuhan kau minum? Inilah mau diubah Kak jadi anggur. Kayak mana sih? Ah, Bukan darah bentar, Tuhan. Belum, Bukan darah belum, Tuhan. belum. Bentar biar ku ubah jadi anggur ya. Sebentar. Hebat ya. Kopi bisa kau rubah jadi anggur ya. Hebat sih Sal. Ya ampun. Sal, kau bisa jadi Tuhan. Kau bisa jadi Tuhan, Sal. Oh, kalau enggak jadi Ada Tuhan baru, Amang baru. kalau enggak aku ubah lagi. Aku bosan minum anggur. Aku ubah lagi. Aku Jadi apa mau kau minum rubah? jadi madu. Ya ampun, Sal. Tak kusangka kau hebat. Kecil kali lah kayak gini. Kau bisa bersaing dengan Noel Gondrong. Ya ampun, Sal. Siapa lagi yang Hebatnya sih, Sal. mau kuliah lagi? Ku ubah lagi. Gura Nah, jangan jadi aku larutan air. disembah. Jangan, Amang baru ini lagi cari Tuhan. Contoh nih ya, nih ubah lagi nih. Satu lagi biar dia ini. Nah, contoh ya. Ini kan, lihat nih, Apa itu parfum? parfum. Bisa berubah jadi apa? Jadi apa? Zaroh. Apa yang nggak bisa berubah? Aduh, Amang baru. Sisa bisa berubah loh. Bisa loh. Amang baru. Sembah sisa Amang baru. Sembahlah sisa dalam roh kebencian Amang baru. Amang baru. Ada dong. Baru. Sembah sisa dalam roh kebencian Amang baru. Amang baru ini udah mati enggak? Amang baru. Udah pergi dia ke pangkuan bapak. Dengan tengok tuh komennya Kak, dengan nama Bapak asal di surga. Anjir banget komennya. Kenapa? Nah, tengok komennya dengan nama Bapak asal di surga. Larutan kalian. Itu. Siapa? Nonton kita lah, penonton kita. Oh. Amang baru. Wih, lagi minum tua dia. Amang baru. Bro. Amang baru. Aduh, bahaya. Ram roti jelainya. Udah merajuk dia Kak. Itulah orang tua kalau merajuk kayak gitu, mukul-mukul meja nanti. Tadi madunya aku minum betul pula itu. Kayak mana lah nih kopi kuning ini rasanya. Jadi manis. Kopi rasa madu jadi. Amang baru masih hidup. Mergi tasmi. Wih, Benjo, si gondrong yang rapi. Berkali-kali ku katakan jangan gondrong. Di sana kan itu lagi pakai lain sih. Hidup hidup dia cari duit tuh. Amang baru jangan kau berutang. Takutnya Kak di kamar mandi, dia akan masuk di kamar mandi di pojokan duduk kayak gini nyiram air. Kurang aja sih Sal ini. Kak Nara buat dia. I sleep in the day. Oh, I wanna be just as roses. Marah-marah tetangga aku bisa gitu. And lay you down on the bed. Bahasa Inggris dia coy. Ini sekelasmu. Ini Makan nasi dan kecapnya kau Amang baru. Sosok kau.
Kau pikir sekelas lu? Kau pikir sorry mata.